Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Sempurna di Hadapan Allah, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 19 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini ditujukan kepada seorang muda yang kaya. Orang muda ini berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Pertanyaannya sebenarnya standar-standar saja. Dan Tuhan Yesus menjelaskan bahwa ia harus menuruti segala perintah Allah. Perintah yang mana? Ia lanjut bertanya. Tuhan Yesus mengedepankan 10 perintah Allah yang sudah diberikan oleh Musa. Orang muda yang hampir dipastikan adalah seorang penganut Yahudi yang taat itu menyatakan dirinya telah menaati semuanya yang diperintahkan tersebut. Matius penginjil yang menulis Injilnya untuk penganut Kristen penganut agama Yahudi mau memberikan tekanan khusus di sini bahwa menaati apa yang diperintahkan sebagaimana ada dalam hukum Taurat saja belumlah cukup. Tuhan Yesus menekankan hal baru dalam ajarannya bahwa orang yang ingin masuk ke dalam hidup kekal haruslah siap berbagi. Itulah sebabnya Tuhan berfirman hari ini, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Saudara-saudari terkasih, ketika orang muda itu mendengar "pergilah", ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Itulah sikap dan tindakan seorang muda yang kaya dan merasa diri sudah sempurna menaati perintah-perintah Tuhan. Tuhan Yesus sudah memenuhi apa yang menjadi keinginannya, bahwa ia sudah baik menjadi orang beragama Yahudi. Namun, kalau ia mau menjadi pengikut Yesus dan memperoleh hidup yang kekal, ia harus menjadi pribadi yang mau berbagi dengan orang-orang yang tidak kaya atau orang-orang miskin. Sayangnya, pemuda kaya itu tidak siap untuk menaati perintah kasih yang sesungguhnya menjadi jiwa dari seluruh perintah-perintah Allah yang sudah ia taati selama ini. Ia terlalu melekat erat pada kekayaannya. Ia enggan berbagi dengan orang lain. Ia hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Ia menanyakan tentang keselamatan dirinya sendiri. Dia tidak memikirkan keselamatan orang lain. Dia tidak peduli akan nasib orang lain. Ia ingin memperoleh hidup kekal, tapi hidupnya masih dikuasai oleh hidup duniawi yang dipunyainya.
Tuhan minta ia mulai merubah mindsetnya yang salah. Saudara-saudari terkasih, seseorang yang sangat aku cintai dalam hidupku saat ini berkata kepadaku, "Enak ya menjadi orang kaya?" Itu dikatakannya ketika kami duduk bersama menonton TV. Di acara infotainment itu ditampilkan kehidupan seorang selebriti yang kaya raya. Dia bisa pergi kemana-mana, membeli apa saja, hidup mewah dan serba ada. Tetangga depan rumahku berkata begini, "Kalau kita ini memiliki uang, harta yang banyak, kita tidak dihina orang." Ungkapan tetanggaku itu persis sama dengan slogan yang diungkapkan peribahasa Jawa. Terjemahan peribahasa itu begini, "Beginilah nasib kalau jadi orang miskin, kesana dan kesini dihina orang." Fakta dalam hidup secara kasat mata ternyata menjadi orang yang berpunya itu relatif lebih nyaman hidupnya. Apa-apa yang diinginkan dengan gampang dipenuhi. Fakta juga bahwa dalam hidup ini ada juga orang yang tidak beruntung dan miskin. Fakta itu dilihat oleh Tuhan Yesus sebagai kesempatan untuk membagikan kebaikan Tuhan yang ada pada kita. Mungkin kita sudah menjadi orang baik, orang beriman yang taat, orang Kristen yang berbakti. Namun Tuhan Yesus mau kita tidak menutup mata pada mereka yang miskin dan kurang beruntung itu. Tuhan Yesus minta kita untuk tidak egois dan hanya memikirkan kebahagiaan kita sendiri di dunia ini atau kebahagiaan kita kelak sesudah kematian. Tuhan mengingatkan kita untuk tidak lupa berbagi dengan sesama. Saudara-saudari terkasih, dalam hidupnya di dunia ini, Tuhan Yesus telah menunjukkan kepeduliannya kepada semua orang, utamanya kepada mereka yang miskin harta dan miskin iman serta miskin ilmu. Bahkan kepada para muridnya ia berkata, "Kamu harus memberi mereka makan." Hal itu dikatakannya ketika ia baru saja selesai mengajar kurang lebih 5.000 orang laki-laki yang mengikuti dia. Ia tidak mau mereka yang sudah mengikuti dia rebah di jalan, meskipun dia jugalah yang memberi mereka makan dengan memberkati 5 roti dan 2 ikan. Orang banyak itu pulang dengan perut kenyang. Tuhan Yesus mendidik muridnya, juga kita, saya dan Anda, untuk tidak hanya memikirkan kebahagiaan kita saja, tetapi kesejahteraan orang lain juga. Kita juga diingatkan untuk melakukan pekerjaan bodoh seperti orang kaya yang bodoh, yang menimbun harta untuk mengenyangkan dan memanjakan dirinya sendiri dengan harta melimpah. Dia harus sadar kalau hidupnya tidaklah bergantung pada hartanya itu. Kalau nyawanya diambil malam ini, lalu untuk siapa harta yang dikumpulkannya? Sudah benar dan baik kalau orang Kristen menaati perintah Tuhan. Namun di atas segalanya, ia harus berbagi dengan Yesus yang ada dalam diri orang-orang miskin itu. Sebab segala sesuatu
yang kamu lakukan untuk salah seorang dari mereka yang paling hina ini, kamu sudah melakukannya untuk aku. Matius bab 25 ayat 40. Apakah aku sudah berbagi berkat dengan sesamaku yang miskin dan tidak beruntung? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, dengan sabar Yesus sudah mendidik orang muda yang kaya untuk menjadi pribadi yang peduli akan sesamanya. Bantulah kami dalam hidup kami juga peduli pada sesama yang miskin demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.